Halo, hai, yes. Jumpa lagi kita bersama di acara Special Talk. Wah, sudah lama kita nggak melakukan siaran ini. Wah, tapi kita tetap bersemangat. Tetap semangat. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa juga, seperti judul acara kita, Special Talk. Orangnya juga spesial. Wah, tak copot sih. Nah, ketok. Kali ini kita kedatangan, kalau biasanya kan kita bukan kedatangan sih, bintang tamu kita adalah kadang guru, kadang orang tua, kadang terapis, psikolog gitu. Nah, kali ini kita mendatangkan orang yang biasa, orang biasa yang memandang anak-anak yang special needs. Wah. Dia adalah Pak Hendro Susilo. Assalamualaikum. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Terima kasih. Tetap semangat. Oke. Ya. Terima kasih. Kayak acara kuis ya. Iya. Semangat. Nah, kali ini kenapa kita menghadirkan Pak Hendro sebagai bintang tamu? Karena saya pengen menghadirkan dari kacamata orang biasa gitu, dari kacamata orang biasa memandang anak-anak yang spesial itu. Meskipun yang biasa-biasa itu bagi kami juga spesial. Seperti Pak Hendro kali ini. Pak Hendro itu mungkin seperti kebanyakan orang, tapi bagi saya juga spesial. Terima kasih. Pak Hendro, masih pandemi ya? Masih pandemi. Kalau sumuk mungkin bisa maskernya terima kasih. Mohon maaf. Ya, karena kita ada jaga jarak juga. Terima kasih. Iya. Pak Hendro. Ya. Sempit gitu. Sempit di sini aja enggak apa-apa. Iya. Ya nanti pakai gini. Iya. Pak Hendro. Kan banyak yang belum tahu. Ya. Pak Hendro ini siapa sih gitu. Ya. Terus kerjaannya apa gitu, sehingga bisa bersinggungan dengan anak-anak spesial gitu ya. Terima kasih. Pekerjaannya sebelumnya itu Pak Hendro seorang apa barangkali bisa kalau cerita? saya itu sebetulnya ya orang biasa. Cuman orang biasa. Pekerjaan saya ya juga sopir juga terus wirausaha juga semuanya. Ada yang jadi kuli juga pernah. Jadi seorang IO juga sudah pernah. Jadi saya itu kalau ngabei. Nah, mana yang sekiranya pada musim itu yang mendapatkan hasil banyak, saya ikut. Musiman. Dan kebetulan kadang memang manusia itu berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Benar itu. Hingga pada suatu ketika Pak Hendro itu bertemu dengan saya juga ya. Di suatu organisasi yang di situ kita juga bersosialisasi juga, terus istilahnya bersandingan juga, ikut di dalam semuanya, juga di dalam hati juga. Di dalam hati dan doa gitu kan. Doa itu salah satu, mungkin ya ada beberapa juga ada itu yang kita sering memberikan suatu itu anak sangat spesial. Anak-anak spesial gitu. Jadi saya dan Pak Hendro, namanya sebenarnya Hendro Susilo, tapi kadang saya manggilnya pakai H, Pak Hendro gitu. Kadang jadi Pak Hendra gitu. Nah, itu bertemu di sebuah organisasi gitu. Dan benar. Pak Hendro selaku driver nggih? Iya. Driver apa? Ya, banyaklah. Banyak. Jadi sehingga Pak Hendro secara otomatis karena di organisasi itu sering bersinggungan dengan anak-anak spesial needs. Gitu. Tapi kita juga beliau juga mereka itu juga saling membantu dengan kita. Dari cara komunikasi gitu. Kespesialan kan banyak Pak Hendro ya. Banyak sekali. Itu ada yang autis, Down syndrome gitu. Kalau jenis-jenis itu saya sendiri juga belum mengerti itu jenis-jenisnya apa karena saya sendiri juga tidak istilahnya tidak khusus di bidang itu cuman mungkin sekilas beliau spesial gitu aja. Kita spesial gitu aja. Jadi di posisi itu kita bertemu saya sama Pak Hendro di organisasi itu, berproses bertemu dan kalau saya kan backgroundnya kemarin tuh
guru pendamping khusus Pak Hendro. Tadi malu. Iya. Jadi sedikit banyaknya kita tahu gitu kespesialan itu ya. Yang autis dan sindrom gitu. Nah, yang menarik, yang bukan yang menarik, yang saya penasaran itu tentang spesialis ini ketika dipandang oleh orang yang biasa. Kadang kan ada salah paham tuh. Orang yang belum pernah berinteraksi atau belum pernah melihat sama sekali kan kadang jadi salah paham. Saya rodok piye to Pak ya. Karena nggak tahu. Oh iya. Nah itu, ini yang kita pengen kita sharingkan ya. Kita bisa memahami. Ketika kita ada insidental. Jedung. Apa itu tadi Pak? Galon. Oh galon. Iya. Itu. Nah itu kan jadi gitu ya. Jadi kalau orang awam kan melihatnya beda-beda itu. Iya, dari sudut pandang mana, Iya. bahkan justru yang belum bertemu pun iya, itu kadang kan bisa kaget, ada terus takut juga ada gitu. Banyak sekali respon seperti itu. Gitu. Iya, itu juga dirasakan sama Pak Hendro ya? Iya, sama seperti saya. Saya juga berhubung bukan spesialis di bidang seperti itu, kita kadang juga dalam hati ada sedikit penasaran, ada kadang sedikit sesuatu yang itu dianggap kita kadang lucu, kadang bikin sedih, kadang lucu, kadang bahagia, banyak banget di situ nilai-nilai yang masuk, banyak banget gitu. Terima kasih Mbak. Kopi hitam. Terima kasih. Dapat kopi gitu. Alhamdulillah rezeki. Ya, nanti dulu aja masih panas ini. Masih panas ya. Nah, itu kan dari berbagai macam sudut pandang ya. Nah, itu barangkali ada kejadian-kejadian yang Pak Hendro itu berkesan sehingga sangat sekarang berkesan. Masih sangat berkesan. Ingat bahagia yang ada di dalam hati bahagia. Meskipun kadang-kadang permintaan kalau kita istilah itu ngandani, kadang-kadang itu breset tapi bikin bahagia, bikin guyu malah. Soal seperti tahu-tahu lari sendiri tahu-tahu lari sendiri sambil teriak-teriak gitu. Padahal itu kita mencermati dengan perasaan, dengan hati kita yang paling dalam. Menurut saya seorang yang bukan spesialis, itu kalau kita bicara dengan pelan masuk ke hatinya beliau-beliau mereka itu, dia itu juga bisa nurut, seneng, dia juga seneng. Cuman kita mungkin barangkali kita belum tahu, belum menemukan cara yang beliau-beliau atau mereka-mereka yang disukai. Kalau masalah teknik-teknik itu Pak Mujadi lebih pinter, pakai teknik ini. Tapi saya cenderung ke dari hati. Dari hati itu hati. Seperti lagu saya. Dari hati, aku menyayangi. Tapi hatinya jangan diulang-ulang. Ulang 2 kali jadi hati-hati. Hati-hati di jalan. Apalagi nih. Itu kan waktu itu kita duduk dekat pos security pos security, terus ada satu anak ketika itu kan anak meskipun remaja sih udah remaja gitu, remaja mau dewasa gitu kan. Nah dia kan senang sekali sinetron kan ya. Kalimat-kalimat dalam sinetron tuh dia ulang-ulang gitu. Saat itu saya, Pak Hendro, terus si anak itu, terus Pak security gitu kan, ngandani gitu. Kamu tuh gini-gini ngandani banyak gitu. Nah, dia tiba-tiba bilang gitu, lu nggak usah emosi gitu. Iki bisa dikandani malah, lu nggak usah emosi gitu. Tapi justru itu malah kita bikin ketawa, terus jadi semakin akrab, kita semakin memahami juga gitu. Bikin bersahabat, justru lebih bikin bersahabat. Komunikasinya jadi nyambung enak gitu. Karena kadang salah satu ciri anak autis atau pribadi autis itu adalah komunikasi 2 arah itu yang bermasalah. Mungkin belum menemukan caranya mungkin. Yang itu kadang kan kita manggil-manggil dia nggak gagas, bukan berarti dia nggak dengar. Dia dengar tapi kadang atensinya nggak ke situ. Benar, gitu. Benar Pak. Seperti kita ini kan tatap mata nih. Iya benar. Nah bagi orang-orang yang dikaruniai autisme, kadang kan nggak mau tatap mata, itu nggak nyaman. Nah seperti yang tadi itu, dikandani banyak-banyak malah
dia nyeletuk, lu nggak usah emosi gitu. Tapi kita terima dengan yang lapang hati tadi. Iya. Dari situ kita dapat pelajaran malahan gitu. Menerimanya kita sebagai ya kita juga harus menurunkan Pak. Gitu. Kita juga harus menurunkan ya emosi juga. Terus di dalam hati pun kita juga harus ngikuti. Kalau ya memang sih harus memang diemong, tapi kan ya juga harus bisa pelajaran. Ngomong-ngomongnya kan juga lain dengan seperti ada tujuan demi kebaikan memandirikan gitu. Enggak apa-apa. Dengan begitu beliau mereka juga terlatih kok. Akhirnya bisa mandi sendiri, bisa. Lepas celana sendiri, bisa di tempatnya, bukan di tempat umum. Bisa. Aduh. Bisa. Kadang kan inget gitu ya. Enak. Enaknya itu di situ ada senyuman-senyuman yang kita tidak menyangkanya gitu. Dan itu apa nggih? Senyuman mereka itu kan kadang tak ternilai gitu loh. Dan nggak modus, nggak senyum modus gitu bukan, loh. Bukan. Kalau kita kan kadang senyum-senyum modus. Senyum mereka ngece, terkadang kan rapena gitu loh. Jadi luar biasa sekali. Ketika ketemu, saya dulu juga ketemu pertama kali juga kaget juga sih Pak Endo. Iya wajar, saya sendiri ketemu juga itu kaget. Gitu, aku kan megang itu, wah aku diantem pisan semaput gitu kan, kadang gitu. Terus ada kejadian-kejadian di anak yang lain mungkin Pak Endro yang berkesan gitu, ingat yang lainnya gitu. Ya banyak sih, banyak yang saya ingat. Ya seperti itu, kadang lari-lari sendiri apa. Tapi lambat laun kebiasaan seperti itu hilang karena kita juga sering komunikasi. Karena kita seringnya komunikasi, seringnya ngajak kita ngobrol, sosialisasi, akhirnya kebiasaan seperti itu hilang. Ada kadang-kadang kita ya harus menerima begitu waktu beliau mereka bercerita ya kita harus mendengarkan. Ya kita harus tetap respon. Ada cerita sampai lama gitu ya mau tidak mau saya harus nunggoni dengerin. Wah ya kita nyambung. Oh ya gitulah. Itu enak tapi ceritanya ya misalkan cerita film apa-apa ya udah ya kita harus ikut juga memori ke film. Wah ini kadang-kadang aku ya rapal iki tokoh ditambung gitu. Kadang juga sebuah cerita kan nyampur antara itu ono tenan apa ora itu memang campur gitu. Karena mereka kan kadang punya pemikiran sendiri punya pemikiran sendiri, terus cara pandang sendiri juga gitu. Itulah yang unik, enak, yang bagus unik bagi mereka gitu. Dan itu tadi kan anak-anak Pak Endo ya, anak-anak. Kalau Pak Endro kadang, wah ini waktunya kurang 2 menit Pak Endro. Nggak terasa ya ini ya? Terasa, iya. Berarti langsung ke pesan-pesan? Belum. Nanti ya. Tadi kan ke itu, pandangan kita kepada anak-anak, pandangan Pak Endro kepada anak-anak. Anak-anak ketika melihat anak-anak yang dikaruniai kespesialan dengan aneka ragam itu. Nanti di sesi berikutnya kita Pak Endro melihat kepada orang tua yang dikaruniai anak-anak seperti itu. Nah, itu dari pandangan Pak Endro. Itu. Itu tapi itu nanti. Sekarang kita minum kopi dulu. Gitu ya. Dari kopi Wedangan Pengkol. Wedangan Pengkol sebelah timur Sriwedari pojok paling utara. Dari jalan timur Sriwedari ada itu jalan ke selatan dan utara. Nanti pojok paling utara. Mampir ke sini, kopinya mantap ya. Ini ada juga ada ini tahu bakwan gorengan. Kalau di sini enak langsung digoreng. Kita pesan goreng fresh.